Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendengar kata Yahudi, sontak yang terlintas adalah keburukan atas bangsanya. Bagaimana tidak? Dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kelak kaum Yahudi akan dimusnahkan. Pada zaman dulu, bangsa Yahudi dikenal dengan sebutan Bani Israel. Bahkan dalam Al-Quran pun banyak disebutkan. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Bahkan jika kita melihat sebelumnya, pada masa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan ajarannya, bangsa Yahudi juga kerap melakukan tindakan-tindakan yang selalu bertentangan dengan para Nabi Allah. Mereka selalu menghalangi ajakan tauhid yang diajarkan para Nabi. Bahkan di antara utusan Allah tersebut ada yang mengalami tindak kekerasan, penyiksaan, percobaan pembunuhan. Hingga ada beberapa riwayat yang menceritakan adanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka bunuh. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 70, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh." Jika kita melihat sekarang, kaum Yahudi sedang menguasai dunia, berbagai hal dan bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, pemerintahan, dan politik, di mana mereka menyebarkan berbagai pemahaman-pemahaman tersebut ke berbagai negara. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra ayat 6. Allah berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Dari ayat tersebut saat ini kita bisa melihat contoh nyata di mana negara adidaya atau Amerika Serikat sebagian besar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tak hanya itu, saat ini teknologi-teknologi canggih di dunia dibuat oleh orang-orang Yahudi. Tetapi dalam Al-Quran, pada masanya bangsa Yahudi akan dimusnahkan, dan kaum Muslim akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang saat ini masih terbelenggu kaum Yahudi. Sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin pernah menguasainya pertama kali, dan kehancuran kedua akan terjadi seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran surat Al-Isra ayat 7. Dalam ayat itu Allah berjanji akan meluluh lantakan kaum Yahudi. Mujahidin-mujahidin Allah kelak akan meruntuhkan apa saja yang dibangun oleh kaum Yahudi. Mereka akan menggoyang benteng Yahudi beserta meretakannya sampai ke tanah. Saat ini kita masih menanti peristiwa itu sebagai kebenaran janji Allah dan kebenaran janji-janji Rasulullah. Pada hari itu kaum muslimin akan bergembira atas pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.